sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi para guru gaul dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berkunjung ke TK Asirot di Kecamatan Cilawu. Kenapa saya datang ke sini? Karena TK Asirot merupakan satu dari 3 taman kanak-kanak yang ada di Kabupaten Garut yang sekarang sedang ikut program sekolah penggerak. Jadi dari jenjang PAUD ini ada 4. Untuk gelombang pertama itu ada 1 kober dan 3 TK. Nah, kebetulan saya sekarang sudah bersama dengan Kepala TK Asirot, Pak Calim ya. Selamat pagi Pak Calim. Selamat pagi Pak. Oke. Kita sudah protokol kesehatan nih, jangan khawatir ya Pak. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu siapa? Ibu Holisa. Ibu ini mengajar di kelompok B ya. Dan di ujung sana ada Kang Wawan Halim. Pak Wawan Halim ini koordinator pendidikan Kecamatan Cilawu ya. Beliau yang bertanggung jawab untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Cilawu ini. Kang Calim. Iya Pak. Saya Kang Oni nih dari siap Kang Oni. Channel Guru Gaul ya. Yes. Saya tertarik untuk datang ke sini. Kenapa? Karena kalau saya boleh menilai ya, ini cukup berani nih TK Asirot ini, cukup berani mengambil resiko dan berani untuk maju ya. Kenapa? Karena sudah masuk di program sekolah penggerak ya. Nah ini bagaimana ceritanya bisa tertarik dan bisa punya keberanian di saat sekolah-sekolah besar yang lain malah tidak berani masuk di program sekolah penggerak? Bagaimana Kang Calim? Gini Pak, alhamdulillah atas kunjungannya. Terima kasih kepada Bapak dan tim. Awal mulanya ikut sekolah penggerak itu Bisa diperkeras? Oh iya. Awalnya uji nyali aja Pak. Uji nyali ya? Uji nyali. Ya. Jadi uji nyali waktu itu ada webinar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Ya. Itu webinarnya nasional Pak. Nasional ya. Pak Menteri sendiri yang memberikan penjelasan tentang sekolah penggerak Ya. dan program sekolah penggerak ini adalah program yang sangat bagus agar kita bisa memaksa diri kita untuk maju gitu. Alhamdulillah prosesnya sangat panjang. Awal Januari 2021 pendaftaran, esai, terus bakat skolastik, terus simulasi mengajar dan wawancara. Alhamdulillah bisa dilalui dengan kendala sih ada, cuma diperlancar alhamdulillah. Dan kemarin awal Juli Pak, Juli tak nyangka gitu, karena memang nggak berharap untuk jadi peserta gitu, hanya uji nyali tadi sejauh mana kapasitas kami di sini, kepala dan guru. Kalau memang apa yang kami pikirkan itu klik dengan program nasional, pasti kita akan direkrut. Iya. Tapi kalau kitanya nggak klik, wah berarti kita salah jalan nih. Berarti kita harus evaluasi. Berarti tersesat. Dan ternyata Jadi tidak tersesat. alhamdulillah Pak. Jadi Iya. ada semacam motivasi bagi tim di sini. Alhamdulillah jadi bagi kami walaupun lembaganya di pinggiran sawah, diskotik Pak. No, diskotik. Sisi sawah. Salit itu salitik pengen. Alhamdulillah kami bisa ikut serta dalam program KSP ini, angkatan pertama, dan apresiasi dari pemerintah juga di luar ekspektasi. Mereka sangat peduli banget kepada kami peserta sekolah penggerak. Jadi intinya kami uji nyali saja Pak. Uji nyali. Tapi uji nyalinya jadi beneran. Alhamdulillah. Dan sekarang punya nyali beneran. Jadi motivasi gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa dari mulai coba-coba ya, untuk mengukur kompetensi dan ternyata terlolos ya. Alhamdulillah. Karena memang keberhasilan itu bukan buat orang kota, bukan buat sekolah besar, tetapi bagi siapapun kepala sekolah yang mau berubah, pasti punya keberhasilan. Oke. Setelah lulus, dinyatakan lulus, sebelum diklat ya, karena ada diklat ya. Ada Pak. Apa kekhawatiran yang Pak Calim merasakan?
Kekhawatiran yang pertama adalah takut tidak menjadi peserta PSP yang baik, karena memang ini 4 lembaga mewakili 1 kabupaten. Yes. Itu yang membuat ketakutan bagi saya pribadi dan tim. Takut dengan keterbatasan yang kami miliki, kami dituntut harus perfect, harus sempurna, kami tidak bisa melakukan hal itu. Jadi kekhawatiran yang pertama yang saya rasakan adalah takut tidak menjadi peserta yang baik, sehingga efeknya adalah nama baik kecamatan, nama kabupaten Garut dan sebagainya. Jadi itu Pak yang menghantui lah dengan perjalanan sebelum adanya pelatihan-pelatihan. Oke. Saya ingin ke Bu siapa? Bu Holi. Bu Holi ya. Bu Holi, kan begitu seleksi guru ini nggak tahu bahwa sekolah itu akan mengikuti program sekolah penggerak ya. Ibu tahu bahwa Asirot ini masuk di program sekolah penggerak kapan itu? Pas waktu Bapak Kepala Sekolah, waktu setelah beres setelah beres hasil menjawab esai gitu, baru dia setelah lolos mengumpulkan tahap guru. 1 ya? Iya, tahap pas itu. esai. Setelah itu dikumpulkan. Bagaimana waktu dikumpulkan itu perasaan Bu? Kaget Pak. Kaget ya? Iya, kaget karena nggak tahu kita nanti kedepannya akan seperti apa gitu kan. Jadi kita guru-guru itu kaget, ini akan gimana gitu kan nantinya, takutnya tidak sesuai harapan seperti itu. Apalagi program sekolah penggerak Iya. ini sangat menyeramkan ya. Iya, apalagi ini kan nasional gitu. Iya, Jadi nasional kan gitu ya. Oke. Nah, terus sikap guru-guru seperti apa? ya setelah Bapak Kepala Sekolah mengumumkan, ya kita terima aja. Kita ikuti arahan dari Kepala Apa Sekolah. boleh buat? Iya. Oke. Dan sekarang setelah 4 bulan berjalan, Setelah 4 bulan, alhamdulillah kita sedikit kemarin kan sudah ikut diklat, Iya. kan. Alhamdulillah sedikit ada pencerahan sedikit. ini kan ada itu. sudah mulai melaksanakan Iya. kurikulumnya ya. Iya Pak. Kira-kira apa hambatan yang ditemui? Apa hambatannya itu? Kalau yang pertama mungkin dari kami di sini itu medianya Pak. Media, Iya, media untuk memfasilitasi anak gitu sarana kan. prasarananya Iya, ya. gitu. Sarana prasarana ya. Iya. Dari sisi skill guru-guru sendiri nggak ada masalah Iya. kan? Untuk gurunya, karena kebetulan dari sini kan untuk gurunya yang kemarin ikut diklat cuma 2. Iya. Terus yang kekurangannya itu yang sarjananya kurang gitu kan. Hmm. Jadi kita itu harus lebih lebih menggenjot lagi guru-guru yang lain gitu. Oke. Supaya Jadi bisa ada diseminasi Iya, ya ke guru iya. yang lain ya. Nah, kalau yang Ibu rasakan setelah ikut program sekolah penggerak ini apa kelebihannya? Kalau yang saya rasakan perbedaannya dari RPP-nya Pak, jadi meringankan gitu. Meringankan ya. Meringankan kan kalau dulu di kurikulum 13 guru itu harus dipenuhi dengan bermacam administrasi gitu kan. RPP itu harus komplit. Ya. Tapi kemarin pas ikut diklat RPP itu kita bisa pilih apa aja. Yang penting ada bukti catatan anak gitu seperti itu. Oke, kalau tidak salah itu ada istilah modul kan, bukan RPP. Iya, Iya, kalau sudah sekarang ajar. modul aja. Tapi kalau modul ajar sebetulnya malah 18 komponen bukan 13. Iya. Kalau modul ajar itu ya. Iya. Nah ini sebetulnya mungkin jadi beban. Tapi memang ada pilihan Iya, ya. ada Mau pilihan. 18 komponen boleh, mau dikurangi boleh. Iya, ya. iya. Bergantung kepada apa yang akan Ibu lakukan. Iya. gitu. Cuman yang meringankannya itu tidak harus setiap hari kita bikin modul ajar gitu Pak. Tidak harus setiap Iya. hari ya. Nah, Terserah. selain itu, Bu, selain dari sisi administrasi, kelebihan apa sih dari hasil diklat itu? Apa kompetensi yang Ibu rasakan meningkat? Kompetensi apa kira-kira? Ya alhamdulillah sih untuk kurikulum di paradigma baru, jadi yang saya rasakan itu setelah mengikuti diklat kita jadi tahu kalau bahwa tujuan untuk kurikulum paradigma baru ini lebih ke jadi lebih mendidik anak itu sebagai profil Pancasila. Kalau dulu kan yang sesuai visi sekolah kita gitu kan, yang penting anak itu bisa mandiri, bisa kreatif gitu kan. Setelah ada paradigma baru, jadi kita itu sudah bisa difokuskan bahwa anak itu mau seperti profil pelajar Ada Pancasila, target ya, ada targetnya. target profil pelajar Pancasila Iya. itu ya. Sekalipun sebetulnya tetap aja kurikulumnya ini kurikulum satuan pendidikan ya. Pendidikan. Nah, Pak Calim, Iya Pak. dengan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh Asirot,
tantangan apa yang Bapak rasakan ketika ikut program seperti itu? Tantangannya adalah menyamakan mindset, Pak. Menyamakan mindset ya. Karena memang tadi kenapa? ketika pendaftaran saya nggak banyak cerita ke guru-guru, takut jadi penghambat ketika kita melangkah, guru-guru nggak siap, kita juga kebawa atmosfernya nggak melangkah gitu, Pak. Nggak nyambung gitu kan. Jadi saya juga mati konyol kan, maju sendiri kan gitu. Sudah ada kepastian bahwa esai selesai, saya kumpulkan guru-guru bahwa ini ada peluang kita ikut sekolah penggerak. Peluangnya waktu itu belum digembor-gemborkan dapat bokin, Pak. Dulu itu peluangnya adalah kita akan di coaching oleh tenaga ahli dari pusat ya, jadi pelatihan. Saya pikir kalau kita datangkan tenaga ahli apalagi kaliber nasional, Pak, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Bukan 1 hari tapi selama 3 tahun. Jadi itu harapan yang kami inginkan daripada PSP ini. Guru-guru pun dikasih motivasi. Betul kata Bapak tadi, keluar dari zona nyaman. Pribadi saya juga, ya alhamdulillah dari Bapak juga penguatan kepala sekolah. Oh, itu Pak Sony. Ini Pak Sony. Ini sangat terkesan bagi Pak Sony ya. Beliau itu memberikan pelajaran. Pak Sony ya. Pak Sony dulu Pak di Augusta itu memberikan, masih terngiang-ngiang di ingatan saya bahwa Anda harus seperti Prima Insani. Maksudnya adalah kualitasnya. Kita nggak boleh takut untuk maju, dan itu mungkin yang dirasakan sehingga ini ada kesempatan daftar, diyakinkan guru-guru bahwa kita punya kapasitas. Kalau kita diasah, logikanya adalah golok. Kalau memang jarang kita asah, nyata hiangan gitu, Pak. Jadi alhamdulillah guru-guru dikasih masukan, tapi itu tantangan yang paling sulit, meyakinkan guru-guru agar kita maju bersama. Terus orang tua, terus masyarakat. Kalau masyarakat sih endingnya saja bisa berbagi lah. Tapi yang paling sulit adalah menyamakan guru-guru ini yang notabene-nya guru daerah, Pak. Pulang jam 1 saja di sini sangat sulit. Berbeda dengan guru yang sudah sertifikasi kan gitu ya. Itu saya sampaikan kepada guru-guru bahwa proses kalau kita legen pasti hasilnya tidak akan meleset. Alhamdulillah. Ya sekarang sudah ada hasilnya. Sudah ada peningkatan. Apa saja di antara peningkatan itu? Guru-guru juga kena imbasnya setelah kemarin Bu Holi sama Bu Ita dari kelompok A ikut pelatihan komite pembelajaran. Kepercayaan diri mereka saya lihat meningkat, Pak. Karena mindsetnya udah berubah ya. Mindsetnya ketika sudah disentuh sama saya waktu awal, pas pelatihan juga ditambah lagi sama instruktur, mereka makin berani untuk melakukan hal-hal baru. Saya lihat alhamdulillah mereka dengan keterbatasan yang ada, mereka bikin media dari printan ada, Pak, ngeprint terus dilamelating, jadi nggak harus berbahan kayu dan sebagainya. Mereka terlihat Bu Holi juga sudah membikinkan kalau nggak salah mungkin 3 jenis APL yang saya lihat. Terus luspatnya sekarang mereka koordinasi dengan orang tua karena memang 3 pilar pendidikan orang tua terlibat. Jadi kemarin juga instruksi dari wali kelasnya masing-masing, Bu Holi dan Bu Ita, minta kancing bekas. Mereka kumpulkan, alhamdulillah jadi sudah ada efek bagi guru-guru. Dan tentunya ketika disampaikan ada bokin, mereka terperanjat. Wow. Jadi mereka makin yakin gitu kan ya. Dan ini memang misi belum selesai, tapi minimal mereka bahwa ini loh hasil jeripayah kita ini ada. Kalau selain bokin ada juga sarpras katanya. Alhamdulillah kemarin dikasih Infokus, terus dikasih Chromebook. Berapa Chromebook di berapa? Satu ya. Satu unit, terus wifi dikasih juga ya. Dan ini nanti juga akan ada pengembangan kompetensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sendiri tidak akan membiarkan sekolah penggeraknya berjalan sendiri. Gitu ya. Nah, itu bocoran saja. Saya tahu dari Pak Sony. Iya, Pak Sony kan so tahu orangnya. Pak Sony itu so tahu orangnya. Kembarannya Kang Sony ya. Pak Ani. Nah, harapan Kang Calim, harapannya ke depan seperti apa? Harapannya mudah-mudahan di lembaga kami bisa makin maju, dan yang dulu itu Pak, jadi ada pengimbasan Pak.
karena kata Pak Menteri itu sekolah penggerak itu beda dengan program sekolah unggulan. Ya. Jadi harus ada pengimbasan kepada lembaga-lembaga yang lain. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah mungkin harapan kedepannya ya mudah-mudahan ini jadi satu pionir mungkin contoh bagi sekolah penggerak Ya. walaupun di pinggiran kota, tapi motivasi kami untuk menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Mudah-mudahan bisa tetap ada di dalam hati-hati kami di sini karena memang perjalanannya panjang 3 tahun. Jadi harapannya seperti itu lah. Jadi ingin memperbaikilah kualitas pendidikan PAUD karena memang sekarang PAUD itu di satu barisan kan Pak. Jadi profil Pancasila itu akan terwujud karena memang peran guru PAUD, SD, SMP dan SMK. Dan guru PAUD memegang peranan yang sangat fundamental itu bagian fase fondasi. Jadi dengan dilibatkan kami ke jajaran itu juga kami merasa terlibat. Ya. Kalau kemarin kan seolah-olah terpisah ya Pak. Guru TK gitu. Anak bawang, Anak bawang kayak gitu. Rapat lagi pangtukannya gitu. Kalau sekarang berani di depan. Berani di depan. Oke, bagus. Nah, Seperti jadi itu, Pak. memang betul kan bahwa pendidikan usia dini ini justru basic yang harus paling lebih kuat. Iya. Dari sisi karakter, dari sisi fisik ya. Iya, Pak. Psikologi terutama kan. Iya. Karena itu punya tantangan yang lebih besar. Karena harus mengajarkan anak-anak ini sesuai dengan fase usianya kan. Nah, di sekolah penggerak kan begitu ya. Iya, Pak. Fase-fasenya itu. Sekalipun hanya tergolong dalam satu fase mungkin ya. Iya, fase fondasi. Oke, saya ingin pindah dulu ke Kang Wawan nih. Kang Wawan, bagaimana menilai keberanian TK Asirat ini sebagai koordinator? Ya, selamat siang dulu kepada Kang Oni, host. Ya, Host terbaik di Kabupaten Garut. Inilah Kang Oni. Begini Kang Oni, memang saya merasa bangga ya. Ya. Merasa apresiasi buat Pak Calim. Kebetulan ini istilahnya itu mutiara terpendam yang baru tergali oleh kami gitu ya. Ya. Dimana Pak Calim ini memang adalah di daerah yang jauh dari perkotaan bisa masuk sekolah penggerak gitu ya. Ini sangat luar biasa buat Pak Calim. Saya merasa bangga sekali ya, dimana mungkin Pak Calim itu dengan teguh dengan gigih ikut serta mengikuti program PSP ini. Saya merasa luar biasa bangga sekali ya. Apapun yang dikehendaki oleh Pak Calim itu ternyata sudah terkabul gitu ya. Ya. Kang, waktu daftarnya masih tahu nggak? Kebetulan saya tahu ya, dikasih tahu sama Pak Calim itu ya. Saya sangat berterima kasih dan motivasi kepada Pak Calim agar ialah apapun yang terjadi. Tadi juga dikatakan itu sebagai uji nyali katanya. Tapi itu kan uji nyali itu kan nantinya ada keberhasilan. Iya, sekarang ternyata berhasil. Ternyata berhasil. Tinggal bagaimana selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin nanti peran Korwil seperti apa untuk selanjutnya? untuk selanjutnya kebetulan kami di sekolah penggerak kedua mungkin ya. Iya, Pak. Kami sudah mengadakan sosialisasi. Kebetulan Pak Calim sebagai motivator ya. Kami mengadakan suatu sosialisasi baik dengan TK, PAUD. Itu kami sudah mengadakan alhamdulillah di Kecamatan Cilawu itu 12 ya. 12 yang ikut. Oh, sekarang untuk gelombang Ya, 2 ya. gelombang kedua. Ada kuani ke Pacarin dulu semua gitu ya. Jadi motivator sekolah yang Dan lainnya. memang di Perbuk Sekolah Penggerak juga Iya. nanti ada salah satu poin bahwa kepala sekolah dan guru-guru sekolah penggerak wajib mendiskriminasikan. Iya. Jadi wajib, namun itu malah ditegur. Wajib mendiskriminasikan karena memang katanya Garut ini punya keinginan 100% semuanya sekolah penggerak. Oh, iya. Ya mudah-mudahan saja ya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa terkabul. Kira-kira Kang Wan, hambatan apa yang akan dihadapi? Mungkin hambatannya di era ke depan mungkin ini adalah mengenai internet ya. Iya, Pak. Kebetulan internet ini kan di daerah
kadangkala Lemot. lemot gitu ya. Jadi kami mohon ini untuk bantuan dari pemerintah, bagaimana caranya itu bisa membantu kepada sekolah-sekolah yang di daerah gitu. Atau karena di sini daerah pertanian, mungkin kalau ke depan kalau sekarang nanam kangkung nanti nanam Iya. nanam sinyal lah. Sinyal lebih besar kan gitu. Jadi sinyalnya kuat gitu. Nanam sinyal. Bisa ini obrolan kita ini menjadi menarik menurut saya ya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa tidak mudah menjadi sekolah penggerak itu, kemudian banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam merubah mindset ya. Betul. Dan tidak hanya di internal sekolah, tapi juga dengan lingkungan luar ya, seperti orang tua, kemudian komunitas yang lainnya ya. Nah, sejauh ini dalam 4 bulan ini apa yang sudah dilakukan untuk membina kerjasama dengan orang-orang di sekitar seperti apa, Kang Calim? Alhamdulillah Pak, ketika sudah briefing sama guru-guru, langkah berikutnya adalah dengan orang tua. Alhamdulillah di Asyiro itu parenting sudah jadi kebiasaan. Oh Pak. iya, parenting ya. Parenting. Jadi alhamdulillah setiap ada kegiatan program apapun kami kumpulkan orang tua, anak diliburkan biar konsentrasinya enggak terbagi. Kemarin juga ketika sebelum program nanam kampung, kami kumpulkan dulu orang tua, kasih penjelasan bagaimana cara nanam kangkung. Oh ya, ini nih pemirsa nih, karena ada nanam kangkung, nanti kita tayangkan ya, panen kangkungnya. Iya. Panen kangkungnya ya. 20 hari ke belakang orang tua dikumpulkan tujuannya bukan untuk kangkungnya subur gitu Pak ya. Memang apa sih harga kangkung, tapi di balik menanam kangkung itu ada edukasi yang bisa diajarkan ke anak. Yaitu anak rajin tiap hari mengurus, terus merawat, terus eksplorasi, terus eksperimen. Anak pun kenapa ya misalkan kangkung saya kok nggak tumbuh, terus misalkan jadi dia sudah masuk ke discovery learning. iya, jadi menemukan. Jadi sendiri. semacam mereka juga akan tanya-tanya ke mamanya karena memang ada semacam laporan report kepada sekolah. Waktu itu sebelum ada tatap muka Pak, jadi kegiatan untuk salah satu kegiatannya adalah nanam kangkung. Progres pertumbuhan kangkung itu dilaporkan Oleh anak-anak. oleh orang tua di foto tua. gitu kan. Misalkan nanti mungkin anak dilibatkan untuk pengukurannya dan sebagainya. Jadi itu mungkin langkah untuk menyamakan mindset orang tua diparentingkan, dan sekarang alhamdulillah sudah jadi budaya. Tingkat kehadiran hampir 70% mereka datang. Naik sekarang. Naik. Dari dulu berapa? Dari dulu mungkin 50% Tidak gitu ya. 40%. Karena Sekarang memang 70% ya. jadi istilahnya rapat ngapokan lah gitu-gitu kayaknya gitu. Jadi ngobrol sama guru-guru, yuk kumacarana biar rapat kita menarik. Iya. Biar rapat kita ngangenin. Alhamdulillah Pak, jadi ada semacam panggil orang tua. Neneknya pun mereka ikut ya. Sekarang orang tua ikut lebih jauh ya. Alhamdulillah. Oke. Dan mudah-mudahan nanti hari Senin akan ada pentas seni Islami Kabaret Sunda Pak. Jadi ini udah mulai ya. udah mulai Pak. Jadi insya Allah nanti kami sedang persiapan, sedang latihan. Nanti hari Senin pertunjukannya, minta doanya biar lancar. Di sini suara-suara tokohnya itu melibatkan orang tua. Oh iya. Misalkan jadi Pak RT disiapkan Iya. direkam gitu Oke, kan. betul. Seperti itu. Bagus. Jadi ini program perpaduan ya Iya. antara anak-anak dengan orang tua juga. Oke, pemirsa, sebetulnya kita masih sono ini masih betah. Tapi kalau mesti ngobrol bisa sampai sore nih. Tapi paling tidak nanti ke depan kita akan bertemu lagi karena kita akan ikuti terus perkembangan sekolah penggerak ini. Kalau sekarang baru mulai bergerak, nanti setelah pergerakannya jauh kita juga akan datang lagi ke sini untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi. Oke, terakhir nih saran untuk teman-teman yang belum jadi penggerak. Bagi teman-teman yang masih nyaman di zonanya, saya pikir apa salahnya sih kita mencoba. Ya, Masalah kita keterima atau enggak urusan lain. Ya. urusan lain. Tapi yang jelas do your the best, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan karena memang proses itu tidak akan membohongi hasil. Yes, Seperti itu. mantap. Silakan Maju. Bu Oli, sarannya. Mungkin untuk saya ngomong untuk guru-gurunya gitu kan,
kalau dari awal kita genjot aja ke kepala sekolah, dukung aja agar untuk kepala sekolahnya daftar ya. iya, agar kepala sekolahnya daftar. Kita sebagai guru hanya mengikuti instruksi dari kepala sekolah. Kang Wawan. Ya, kami sebagai Korwil mungkin bukan saja di tingkat Pak Nurja, kami juga sudah menggenjot kepada kepala sekolah SD dan kober, mungkin kober beda dengan TK ya. Jadi mudah-mudahan kepada para kepala sekolah baik kober, TK, SD, ayolah ikut, ini program pemerintah yang sangat baik, apalagi pimpinan kita di Kepala Dinas Pendidikan itu sangat apresiasi dan sangat menganjurkan untuk semua kepala sekolah ikut program PSP gitu. Oke, pemirsa guru gaul dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan kami dengan pengelola TK Asirot. Ada Kang Kalim, ada Bu Holi dan Kang Wawan. Kita jumpa lagi dalam obrolan-obrolan selanjutnya berkaitan dengan pendidikan, dengan guru penggerak, dengan sekolah penggerak atau hal-hal lain berkaitan dengan pendidikan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat jumpa lagi pada video-video berikutnya. Kita punya moto nih. Siap. Salam salam guru gaul Indonesia. Oke. Siap. Ya, demikian yang bisa kita berikan untuk Anda. Akhirul kalam, bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gaul Indonesia. Aku satu lagi yang sudah boleh bantuin temennya. Oh, Ajuy udah beres. Hebat tuh ketinggalan. Alhamdulillah. Bu, kayaknya disatukan aja ya, nanti dibagi rata aja. Biar enggak. Jangan nyiru Bu Ay. Oh, Wow, udah banyak. Iya, alhamdulillah. Oke, semuanya. Semuanya sayang. Pinter alhamdulillah. Pakai tangan ini sayang, gini sayang. Nah, ininya dipegang tangan yuk, kiri. Yusuf terus sayang. Ini guntingnya pegang tangan kanan. Mantap, Nah. alhamdulillah. Ayo, gunting sini. Oh, ini. Oh, alhamdulillah ya. Bisa panen kangkung.